Ya, halo, selamat pagi cuy. Nah, jadi di video kali ini gue lagi ada di Gunung Slamet nih cuy. Jadi gue pengen mendaki Gunung Slamet. Ini tanggal 8 apa nih? Oktober. Sekarang jam setengah 10, hampir jam 10. Ini sebenarnya kesiangan sih. Tadi karena nyampe jam 8, nyampe base camp. Terus siap-siap makan, terus packing ulang. Oke cuy, sekarang gue udah masuk ke dalam hutan Gunung Slamet nih. Tadi dari bawah, dari mana? Gapura Plang Bambangan itu sampai atas yang pos ojek itu 1,5 jam. 1 jam dah, 1 jam. Dan dari pos ojek ke pos Bayangan kayak sini itu dekat lah, cuma 5 menit lah. Terus di belakang udah ada pos, tapi itu nggak tahu sih pos 1 atau pos 1 Bayangan, nanti kita cek. Oke. Untuk trekking masih tanah cuy, masih oke lah, masih enak. Dan vegetasi udah banyak pohon-pohonan. Oke, nanti gue info lagi kalau ada yang seru-seru. Oke. Oke cuy, ternyata tadi itu baru pos Bayangan 1 cuy, dan pos 1 masih jauh ya. Gue nggak tahu berapa menit dari pos Bayangan ke pos 1 ya. Kita nikmati aja perjalanan. Oke. Dan untuk vegetasi udah mulai padat nih cuy, jalanannya udah lihat, kiri kanan udah padat depan pohon. Dan tadi gue sama yang lain, sama Alip dan juga Pais, sepakat kita istirahatnya di pos 1 aja karena nanggung kalau pos Bayangan. Oke. Ya udah. Oke, nanti gue bakal rekod lagi pas udah sampai di pos 1. Oke. Lip, masuk lagi. Padahal tadi dari Bayangan nih. Sok-sokan gak mau berhenti ya. Pos 1 aja lah ya. Biar nggak jajan. Oh iya bener sih. Nggak jajan. Baru berapa langkah dihajar tanjakan kan. Tuh tanjakan dan ngasok lagi 5 menit. Sekarang jam berapa ya? Jam 11. Tadi dari bawah, dari base camp sampai pos Bayangan lah, itu 1 jaman lah estimasinya. Itu pada santai sih kita. Itu santai banget Trip ya.
Tadi juga sempat istirahat di trek 5 menit. Ya nggak tahu lah, sampai pos kita rencana ngecamp di pos 5 karena dekat sama mata air. Karena di sini di Gunung Slamet itu mata air cuma ada di pos 5. Jadi biar enak cuy. Lebih enak lagi sih di pos 7. Cuma kayak nggak memungkinkan karena kita juga start itu kesiangan sih jam 10. Terus juga kita nggak tidur, ya kan? Niatnya mau tidur, ya kan Lip ya? Di mobil, dan ternyata di mobilnya itu boro-boro tidur, merem aja diganggu. Parah pokoknya. Ya, pokoknya untuk kalian nih yang mau ke Slamet, istirahat penting banget ya Lip ya. Tidur, tidur jam begadang. Karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita pas lagi naik itu fit atau enggak. Gitu cuy. Ya udah, nanti paling pas pos 1 gue bakal kasih info lagi, oke? Ya sekarang kita lagi nyantai-nyantai dulu cuy. Makan semangka, minum es teh, nyantai, isi stamina lagi. Sebat dulu lah kan, setengah jam gak apa-apa lah sini. Sambil nunggu lohor kan. Oh iya, Iya kan. kira lu ngomongnya asar. Asar. Ada. Ini dari pos 1, pos 2 sejaman kali ya. Nggak tahu juga sih. Sejam. Pos 2 jauh gak Bu? Dari sini Bu? Dari sini 1 jam setengah. 1,5 jam ya? Iya. Oh berarti sama kayak dari bawah ke sini ya? Iya. Wow. Dari bayangan lagi ke sini. Gitu ya. Gojek lah. Dari ojek ya? Oh, 1,5 jam cuy. Semangat lah ya. enggak lah. Kan kalau dari ojek ke sini sejam doang. Kita ke ojek setengah jam. Kalau Sejam. terus Iya, pulang sejam. 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 Setengah jam istirahat di trek. Oke, gokil sini. Dari bawah dihajar. Nanjak mulu. Ya udah, gue mau lanjut minum es, mungkin makan semangka lagi, nyemil gorengan, terus lanjut ke pos 2. Semangat. Lip, gimana Lip? Pos 1. Pos 1 ya? Gimana nih menuju pos 1? Hah? Kayak main Batman Takeshi ya? Dari bawah dihajar nanjak ya? Berapa jam dari bawah Lip? Tadi jalan jam 1,5 jam lah ya? Iya, sejam setengah. 1,5 jam. Dan ini pos 1. Bener sih kata tukang ojek itu. Iya. Jam setengah. Tambah kita sih. Oke. Sekarang kita lagi mau kemana, Lip? Pos 2. Tadi kita di pos 1 istirahat tuh main lama, Lip ya? Setengah jam ya? Lebih ya, 40 menitan ya. Karena nungguin lohor zuhur. Terus jam setengah 1 kita lanjut ke pos 2. Yang katanya sih treknya itu estimasi 1 jam. Kalau jalan mulu, karena kita penaki santuy. Sesampainya aja. Ya kan? No, sial udah ngep. Yes, aman. Aman ya. Vegetasi udah padat ya? Apaan? Vegetasi ya. Udah rapet. Enak sih, jadi adem ya, nggak panas, jadi kita nggak dehidrasi, dan juga kita jadi hemat air. Karena di Slamet cuma di pos 5 doang mata airnya ya. Semoga kita sampai pos 5 sebelum maghrib, semoga, karena target di pos 5 ngecamp gitu. Ini istirahat bentar, nanti lanjut jalan ke pos 2.
Oke, nanti kalau pas 2 sampai gue kabarin lagi. Oke. Oke cuy, nah jadi nih tadi gue udah di pos 2, udah nyampe pos 2. Isa sebentar makan, gue nggak sempet bikin video karena kecapean. Dan kalau kalian kesini ke Gunung Slamet via Bambangan, kalau udah di pos 2 nanti nggak jauh dari pos 2 pas kalian lanjut naik itu sekitar ya 5 menitan. Nah itu ada persimpangan cuy. Jadi sini nih yang via Pemalang bakal ketemu nih di persimpangan. Jadi yang sebelah kiri ini via Pemalang dan ini Bambangan. Tuh jadi midpointnya ketemu pasti di sini di pos persimpangan setelah pos 2. Nah untuk kalian nih kalau lagi turun hati-hati nih yang dari Bambangan maupun dari Pemalang dilihat apa tandanya, karena takutnya kalian salah turun kan berabe. Nah, dan sini juga ada sedikit lahan, misalkan ada yang buat ngecamp, dan juga sini ada warung, warung ya buat istirahat sejenak lah, rehat. Ya treknya beginilah, 2 ke 3 itu kayak tadi dari base camp ke pos 1 lumayan cuy. Dan untuk trekkingnya masih oke lah, tanah-tanah sama akar. Ya alhamdulillahnya cuaca cukup baik, bersahabat cuy, terang benderang. Oke nanti gue bakal lanjut lagi kalau udah sampai pos 3, karena ini gue ngudak untuk di pos 5 takut kemalaman gitu, karena kita harus lewat pos 4. Ya oke cuy. Nah yang tadi gue bilang juga, ini gue masih di persimpangan cuy itu. Ini sekarang tadi gue nyampe di pos 2 jam 2-an, jam 2-an. 1 jam dari pos 1. Nah ini 2 ke 3 ya sekitar 1 jam lah. Dan target sih gue di pos 5 ngecampnya. Jadi ya semoga keburulah jam 5 atau setengah 6, pokoknya sebelum matahari terbenam lah udah nyampe di pos 5 gitu. Karena kan ya konon katanya gitu kan di Gunung Slamet ini di pos 4-nya itu pos 4 Samarantu. Itu ya ada cerita-cerita yang kurang enak lah gitu kan. Cuma itu entah mitos entah benar ya gue juga nggak tahu. Ya intinya gue nyari aman aja sih lewatin pos 4-nya gitu pas masih terang. Karena gue juga naik bertiga sama Alip sama si Pais. Oke nanti gue bakal lanjut lagi pasti pos 3. Nah ini dia nih menuju ke pos 3 trekking gini cuy. Pokoknya itu dari bawah udah dihajar, anjak, stamina berkurang dan terkuras, tambah belum tidur ya kan. Aduh ya semoga bisa semangat, kita harus tetap optimis sampai pos 5 dan bakal summit besok ya dari pagi mungkin jam 3. Semoga bisa ya Lip, bisa lah ya. Dan ini pemandangan ke bawah tuh yang tadi gue bilang persimpangan, di situ ada warung. Oke nanti lanjut lagi karena gue harus lewatin trek yang ngaco. Halo cuy, ini gue nggak ngerti lagi dah, nggak nyampe pos 3 masih belum kelihatan.
dan vegetasinya makin rapet cuy. Tuh ada Pais nih, tuh rapet banget sumpah. Gak ngerti ini nyampe jam berapa. Jadi ntar gue kabarin lagi, oke? Ngomongin Dip, pas 4 sama Rantu. Sekarang jam 4 kurang. Tadi di pos 3 sebentar ya, jajan semangka ngisi stamina. Nah, langsung lanjut ke pos 4 sama Rantu. Nah, target di pos 5 ya ngecamp. Dan ini trek ke Samarantu tuh. Wow. Wow. Luar biasa. Kita lanjut pelan-pelan. Yang penting nyampe. Goksi nih. Berangkat dari jam 10. Jam 4 masih OTW ke pos 4. Tambah belum tidur. Makin menyempit jalannya. Aduh, the best ini, the best. Oke, nanti gue bakal lanjut lagi kalau udah nyampe pos 4. Karena treknya mulai nanjak, jadi harus ekstra hati-hati. Oke cuy, sekarang udah nyampe pos 4 sama Rantu. Ada sejam ya, lebih ya, sejam mah. Ada sejam di pos 3, 40 menit ya. Karena udah capek kali, karena kita udah capek. Ya tentu lama banget. Iya. Dan semoga sih di pos 5 kebagian ngecamp dan juga nggak kena malam lah. Sekarang udah pos sama Rantu. Nah, apa? Ya, lumayan ya. Penuh. Iya. Dimakan 6 ke 7 nggak tahu dah. Dimakan 6 ya? Apanya? Treknya? Lumayan. Ya, Dari sini ke 5 20 menitan. penuh banget tuh 5. Iya, saya aja di bawahnya. Oh gitu. Tapi bisa gitu. Ada gak maksudnya? Ada Space-nya. slot lagi gak? Iya, space. Walaupun bukan di pos gitu. Coba aja cari dari 5 ke 6-nya. Kalau di situ tadi udah penuh. Oh gitu. Iya, saya juga Yaudah. cuma satu tenda tadi. Oh, yaudah, oke. Misalnya teman saya udah dipakai orang, saya juga enak. Kasih Bang ya. Iya. Wow. Pos 5 rame cuy. Semoga sih ada lah ya lapak untuk kita buka tenda. Karena ini udah beneran energi udah terkuras banget. Udah lelah dan ngantuk udah dasarnya. Aduh. Nah ini dia nih pos Samarantu cuy. Yang banyak omong-omongannya yang mistis-mistis katanya. Sebenarnya sih sini emang nggak disaranin untuk ngecamp sih. Karena lapaknya juga sendiri banyak pohon-pohon gede dan tumbang. Dan spesies juga nggak memungkinkan sih. Ya ngerinya ada pohon tumbang kena tenda gitu cuy. Yang gue lihat sih gitu. Nah cuma yang pohon sama rantunya itu yang katanya ada pohon kembar kayak gerbang itu nggak tahu yang mana karena banyak banget sini sih pohonnya. Ya udahlah, aku mau lanjut ke pos 5. Mau istirahat. Oke. Sampai jumpa ke pos 5. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, gue mau kasih tahu nih tempat gue ngecamp di Gunung Slamet. Di pertengahan gue menuju ke pos 4, gue bertemu dengan pendaki yang turun nih. Dan gue dapat info
Di pos 5 dan juga pos 7 itu sudah full, sudah tidak bisa membangun tenda dan juga ngecamp di pos tersebut. Yang dimana di Gunung Selamat itu direkomendasikan untuk ngecamp di pos 3, pos 5 dan juga pos 7. Dikarenakan di pos 5 itu mata air satu-satunya di Gunung Selamat. Dan sini gue bingung, apakah gue harus lanjut ke pos 5 atau gue tetap di pos 4? Kalau gue ke pos 5 dan juga ternyata itu full, tidak bisa bangun tenda, gue cuma ada dua pilihan nih. Gue lanjut naik ke atas atau gue balik lagi ke bawah. Dan itu gak memungkinkan kalau gue benar-benar ke pos 5. Dan akhirnya gue dan juga kedua teman gue memutuskan ngecamp di pos 4. Dan situ sebelum gue bangun tenda, gue mencoba naik ke atas sedikit dari pos 4. Dan alhamdulillahnya ada landaian untuk bangun tenda. Dan di landaian ini itu cukup hanya untuk 2 tenda nih cuy. Dan di mana hanya tenda gue doang nih, gak ada pendaki-pendaki yang ngecamp di tempat ini. Karena gak memungkinkan kalau gue naik ke atas dengan kondisi temen gue udah gak kuat dan juga kaki udah sakit nih cuy. Ditambah waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dan akhirnya gue memutuskan untuk ngecamp di landaian di atas sedikit pos 4 Samarantu. Dan di pos Samarantu ini konon katanya seringkali pendaki-pendaki yang ngecamp di pos 4 Samarantu diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan juga konon katanya, mitosnya, di pos 4 Samarantu ini terdapat 2 pohon besar kembar yang menyerupai gerbang yang menuju ke alam jin. Ya, di sini gue udah gak mikirin hal-hal negatif, karena gue udah capek dan juga teman gue udah lelah, stamina udah gak ada. Yang gue pikirin, gue harus bangun tenda dan temen gue serta gue bisa istirahat dengan nyaman. Ya, semoga di tengah malam tidak ada gangguan sama sekali agar gue dan dua teman gue bisa istirahat dengan nyaman untuk summit dan juga pulang keesokan harinya. Silau. Halo, selamat pagi cuy. Sekarang tanggal 10 jam 5. Nah, ini kita lagi mau summit nih ke siangan. Karena semalam tuh benar capek banget, jadi nggak sempet ngerekam. Jadi pasang tenda langsung tidur, makan, ngopi, tidur. Dan juga kita ngecampnya nggak di pos 5 cuy, karena di pos 5, di pos 7 itu rame banget, full. Kita ngecamp di antara pos 4 dan juga pos 5 di tengah-tengah. Jadi ada landaian, cukup lah buat 2 tenda. Awalnya sendirian ngecamp, dan selang berapa jam ada temen untuk ngecampnya, ada orang juga yang ngecamp. Ya, alhamdulillahnya sih aman dan lancar lah semalam.
sekarang gue lagi mau mulai menuju ke puncak nih. Ya estimasi 1 jam sih, 1 jam lebih, mungkin 1 jam setengah lah. Lama-lamanya gitu. Ini sih sekarang jam 7. Ini udah kebuka banget, jadi panas. Makanya itu kalau ke siang itu masih panas banget. Ini masih adem lah, panas tapi sejuk cuy. Batu-batu, jadi kita harus ekstra hati-hati karena kita juga naik nggak boleh ngeliat ke bawah doang nih. Jadi kita sesekali ngeliat ke atas, takutnya ada batu yang gelinding ke bawah kan. Karena ini benar-benar bahaya sih, beresiko lah. Maka kita mesti ekstra hati-hati. Takut ada batu yang keinjak keinjak pendaki lain di atas terus jatuh. Nah kita harus terlihat gitu. Oke. Ya udahlah, gue mau ke puncak dulu. Yang puncak gue juga nggak bakal ngerekord karena gue harus mesti ekstra hati. Nanti kok udah sampai puncak, kalau gue kuat sih ke puncak, nanti gue kasih lihat puncak Gunung Slamet atap Jawa Tengah. Oke? Ya, semangat. Oke cuy, sekarang gue udah berada di atap Jawa Tengah, puncak Gunung Slamet. Jadi ketinggian 3428 mdpl. Alhamdulillah nyampe. View-nya cuy. Akhirnya gue start summit jam 5 dari pos 4 sampai puncak jam 8 lewat lah. The best, pokoknya ini nggak bakal gue lupain deh perjalanan menuju puncak ke Gunung Slamet, gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah, atap Jawa Tengah cuy. Oke lah, sekian dulu kali ya video kali ini. Nanti gue bakal rekam lagi perjalanan gue naik gunung ke gunung-gunung yang lainnya. Pokoknya gue bakal naik ke gunung yang belum pernah kita jelajahi. Oke, untuk kalian jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Oke, gue pengen foto-foto dulu, gue pengen nikmatin puncak Gunung Slamet. Ya, inilah awal capek-capek tapi terbayar cuy. Oke, sekian, see you next video, bye.